Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, kita bertemu kembali di serial Jejak Rasul di episode ke-64. Sebelumnya sudah kita kisahkan bagaimana Nabi menghimpun pasukan dalam jumlah yang besar, bergerak keluar dari Madinah tanpa diberitahu kemana mereka akan menuju, kecuali beberapa orang saja di antara sahabat terdekat Rasulullah SAW. Dan kaum muslimin pada saat itu menunjukkan kepada Nabi betapa mereka sangat percaya kepada pimpinannya. Mereka tidak punya masalah, kemanapun diarahkan mereka siap. Di tengah perjalanan, rombongan ini bertemu dengan paman Nabi, Abbas. Beliau bersama Ummul Fadl istrinya dan juga anak-anaknya keluar dari Mekah. Rupanya Abbas sudah memutuskan ini saatnya untuk meninggalkan Mekah, untuk hijrah ke Madinah, menetap lagi di kota Nabi. Nabi pun mengajak mereka bergabung dengan ekspedisi itu, lalu mereka ikut. Di perhentian berikutnya ada lagi dua orang yang datang kepada Nabi. Dua orang laki-laki ini, yang satu adalah Abdullah bin Abi Umayyah al-Mughirah. Dia adalah saudara tiri Ummu Salamah, saudara seayah. Tapi orang ini juga punya kedekatan lain dengan Rasulullah SAW karena ibunya adalah Atikah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah SAW. Jadi dia adalah sepupu Nabi. Nah, orang yang kedua adalah anak dari paman tertua Nabi, Haris bin Abdul Muthalib, seorang penyair yang namanya Abu Sufyan bin Haris, bukan Abu Sufyan pemimpin Quraisy. Yang satunya lagi itu namanya Abu Sufyan bin Harb. Yang ini adalah Abu Sufyan bin Haris, jadi berbeda. Nah, beliau ini selain merupakan sepupu Nabi, dia juga adalah saudara sesusuan karena juga diasuh dulu oleh Halimah As-Sa'diyah. Kedua laki-laki ini hubungannya dekat dengan Nabi SAW dahulu, sebelum Nabi membawa risalah Islam. Tapi ketika Rasulullah mulai memproklamirkan kerasulannya, dua orang ini berbalik menentang. Nah, sekarang mereka ini datang untuk mohon maaf. Dan dikarenakan segan untuk menemui Nabi secara langsung, mereka meminta diperantarai oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah kemudian menghadap kepada Rasulullah SAW, "Ya Nabi, ini sudah datang saudara istrimu sendiri, putra bibimu di sini, ada putra pamanmu." Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha mencoba untuk menonjolkan sisi persaudaraan kepada Nabi. Tapi Rasulullah Muhammad SAW nampak tidak berselera untuk menemui dua orang ini. Beliau mengatakan kepada Ummu Salamah, orang ini sudah punya pendiriannya masing-masing. Bahkan putra pamanku Abu Sufyan bin Haris itu, dia sudah menghinaku berkali-kali dalam syairnya. Jadi memang Abu Sufyan pernah itu merendahkan Nabi di dalam syair yang digubahnya. Ummu Salamah memohon, "Ya Rasulullah, pertimbangkanlah." Tapi Nabi tidak bergeming. Maka Ummu Salamah kembali kepada dua orang ini menyampaikan bahwa Nabi tidak mau bertemu. Abu Sufyan pada saat itu menghibah, "Katakanlah kepada Muhammad, dia harus menemuiku, atau aku akan pergi bersama anakku." Pada saat itu dia memang membawa anaknya namanya Ja'far bin Abi Sufyan. "Akan aku bawa dia bersamaku untuk pergi ke tengah padang pasir, biar kami mati kehausan dan kelaparan saja di sana." Perkataan Abu Sufyan ini kemudian disampaikan Ummu Salamah kepada Nabi. Dan memang Nabi adalah orang yang penghibah. Beliau jatuh kasihan lalu memutuskan untuk menemui kedua orang ini, Abdullah bin Abu Umayyah al-Mughirah dan juga Abu Sufyan bin Haris. Di hadapan Nabi kemudian keduanya meminta maaf, mengakui kesalahan mereka di masa lalu menyatakan bahwa mereka beriman, mereka menjadi muslim. Ada sisi menarik lain lagi dari perjalanan Nabi SAW. Ini adalah ekspedisi untuk pertempuran. Yang dibawa ini adalah pasukan bersenjata, tapi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kasih sayang amat sangat dijaga oleh Rasulullah SAW. Suatu hari dalam perjalanan itu Nabi melihat di pinggir jalan ada induk anjing berbaring di sisi jalan. Hewan ini sedang memberi makan anaknya. Nabi kasihan kepada hewan itu karena memang Nabi adalah rahmatan lil alamin, kasih sayang, wujud cinta Allah yang dia berikan untuk semesta alam ini. Nabi kemudian perintahkan
seorang yang namanya Ju'ail. Sebenarnya namanya sudah diganti oleh Nabi menjadi Amr, tapi nama lamanya tetap lekat. Orang Bani Damrah, engkau jaga di sini. Jadi sepanjang pasukan lewat itu Ju'ail nungguin anjing itu supaya tidak terganggu dan dia tetap nyaman untuk memberi makan kepada bayinya. Demikian perlakuan orang Islam kepada hewan ya. Jangan mentang-mentang anjing itu hewan yang najis kemudian kita lemparin. Ini salah nih. Ada beberapa kalangan orang Islam yang berlebih-lebihan dalam menyikapi binatang. Benar bahwa anjing adalah najis dan kenajisannya itu menjadi khilaf pula di antara ulama. Ada yang mengatakan badannya tidak najis, hanya liurnya dan lain sebagainya lah pendapat fikih. Tapi tetap saja sekalipun dia najis bukanlah hewan yang pantas untuk kita sakiti, kita lempari dan kita benci. Jangan, dia adalah makhluk Allah Ta'ala juga. Bahkan kita tahu anjing itu ada yang lebih dahulu selamat dari kita. Ada anjing yang masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, yakni yang mendampingi Ashabul Kahfi. Konon dia bernama Khidmir. Sementara kita masih belum pasti lagi bisa masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Ingat pula kisah Bani Israel. Pada saat itu ada seorang pelacur dari Bani Israel yang dia sedang terlunta-lunta di sebuah padang pasir. Dia kehausan, dia kelaparan, dan kemudian dia menyadari bahwa dia adalah makhluk yang sangat tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Selama ini dia telah berlaku dosa, berlumuran dengan maksiat. Pada saat itu dia menemukan sebuah sumur yang hampir kering. Dia timba airnya, hanya cukup untuk minum sendiri. Lalu lewatlah seekor anjing. Anjing itu juga kehausan. Si pelacur tadi kemudian memberikan air itu kepada anjing. Dan kemudian dia sendiri tewas, dia sendiri wafat karena kehausan demi menyelamatkan anjing itu. Nah, dia kemudian diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga. Ini kan diceritakan dalam hadis. Kenapa? Karena pertama dia menyayangi makhluk Allah Ta'ala. Yang kedua, ada perasaan penyesalan dalam dirinya yang membuat dia merasa bahwa dia lebih rendah bahkan dari hewan. Allah suka kepada orang yang mengakui dosa. Allah suka kepada orang yang menaburkan kasih sayang dan cinta. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, sampailah pasukan itu di daerah yang namanya Qudaid. Di situ datanglah orang-orang dari Bani Sulaim, orang-orang Muslim sekutu Madinah. Mereka terdiri dari 900 tentara berkuda. Nah, salah seorang juru bicara mereka menghadap kepada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah, kenapa kami nggak diajak? Apakah engkau mengira kami ini pengecut? Kami ini selain Muslim ya Rasulullah adalah paman engkau dari pihak ibu. Nah, merujuk kepada siapa? Ibunya Hashim, yakni Atikah yang berasal dari suku mereka. Maka sekarang kami datang kepadamu ya Rasulullah, engkau dapat menguji kami. Kami ini orang yang setia, kami ini orang yang tangguh dalam peperangan, kami ini adalah orang yang cerdik dalam pertempuran, kami adalah penunggang kuda yang hebat, maka kami harus dibawa ya Rasulullah. Rasulullah senang sekali dengan kedatangan mereka dan kemudian mereka pun bergabung dengan pasukan yang lain. Sebagaimana pasukan yang datang dari Madinah, kekuatan utama ini, orang-orang dari Bani Sulaim juga bawa bendera, tapi tidak dikibarkan. Mereka minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengibarkan secara simbolis lah begitu. Lalu menyerahkan kepada mereka, kepada salah seorang yang dipilih Nabi di antara mereka. Tapi ternyata Nabi bilang simpan dulu aja, ini belum saatnya mengibarkan bendera. Dan beliau tetap tidak beritahu juga kemana gerangan tujuan pasukan ini akan diarahkan. Tentunya kita masih ingat perjalanan ini dilakukan di bulan Ramadan. Dan Nabi kemudian tunjuk satu juru bicara untuk berjalan di tengah pasukan, mengumumkan siapa yang mau puasa tetap puasa, siapa yang ingin berbuka boleh gitu. Karena dalam perjalanan di bulan Ramadan itu dibolehkan untuk buka puasa, tapi mesti diganti nanti kan di luar Ramadan. Nabi sendiri tetap puasa. Rombongan kemudian terus melanjutkan perjalanan dan kemudian berkemah di satu tempat yang namanya Marruz Zahran. Disitulah Nabi mengajak orang semua berbuka puasa dan kemudian memulihkan kekuatan untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran. Maka orang-orang tuh makin penasaran. Dari Marruz Zahran itu Mekah bisa dicapai dalam sehari, paling lama 2 hari perjalanan.
Namun mereka tahu ada perjanjian gencatan senjata, maka kemungkinannya kecil untuk menyerang kaum Quraisy di Makkah. Di perkemahan itu juga posisinya dekat dengan jalan menuju wilayah suku yang menentang Islam terus-terusan, suku Hawazin. Dan pada saat yang sama, daerah itu juga adalah persimpangan menuju Taif, tempat pusat penyembahan Latta yang masih bertahan sampai saat itu. Itu tempat yang subur di Hijaz Utara kan. Maka ada juga yang menyangka bahwa mungkin kita akan menaklukkan Taif. Pertanyaan-pertanyaan seputar siapa gerangan musuh yang akan kita hadapi ini, mau dibawa kemana ini pasukan, itu menjadi misteri di pikiran tiap orang. Tapi Nabi masih belum lagi memberikan jawaban. Maka secara sukarela majulah seorang volunteer, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, menemui Rasulullah. Tapi dia juga nggak berani untuk bertanya langsung kepada Nabi. Lughatuz zaki al-isyarah. Bahasanya orang cerdas itu kan isyarat. Lalu dia duduk dekat Nabi, dia bersyair. Dalam syairnya itu dia katakan, pedang pun bingung mau diarahkan kemana. Seandainya pedang dapat bicara, mereka akan bertanya, begitu. Jadi bahasa kias ya, dia juga tidak berani untuk menanyakan langsung kepada Nabi. Tapi Nabi hanya tersenyum saja kepada Ka'ab. Lalu Ka'ab pun ya hanya bisa kembali dengan tangan hampa. Orang yang menunggu jawaban Ka'ab kecewa ya, nggak dijawab bro, begitu kata Ka'ab. Tapi yang penasaran itu bukan hanya pasukan Rasulullah SAW saja, musuhnya juga penasaran. Orang Quraisy dan Hawazin lebih was-was lagi. Suku terbesar Hawazin terutama itu tersebar di salah satu lereng negeri perbukitan di Saqif. Penduduk Taif kemudian berinisiatif mengirimkan pesan penting kepada pengikut mereka dari suku Hawazin, karena mereka ini sama-sama penyembah Latta, bahwa ada pasukan jumlahnya 10.000 bersenjata lengkap dari Yasrib sedang dalam perjalanan ke selatan, dan kalian harus bersiap-siap atas terjadinya kemungkinan yang paling buruk. Maka sebagian besar suku-suku tersebut segera prepare, tentara-tentaranya mulai kumpul di tempat strategis di utaranya Taif. Begitu pula orang Quraisy, memang mereka berpikir bahwa yang dalam red alert, yang lebih dalam bahaya besar, yang lebih potensial untuk diserang oleh Nabi SAW adalah orang Taif pastinya, karena mereka itu selain lebih keras penentangannya kepada Islam, juga hubungannya dengan Nabi jauh, sementara orang-orang Quraisy di Mekah masih saudaranya Nabi juga. Tapi mereka juga pada saat yang sama sadar bahwa mereka sudah melanggar perjanjian Hudaybiyah. Dan tempo hari ketika mereka mengajukan untuk memperpanjang perjanjian itu, Nabi menolak. Rasulullah SAW pada saat itu malah memainkan psikologi militer. Untuk menggertak musuh dengan lebih kuat lagi, Nabi memerintahkan pasukannya pada malam hari itu untuk agak menyebar, dan setiap orang itu menyalakan api. Makanya dari perbatasan Tanah Suci terlihat 10.000 perapian, jadi tiap orang bawa api. Bayangkan ada api menyala 10.000 dan agak menyebar begitu, sehingga sangat gentarlah orang-orang yang melihat itu. Berita segera tersebar ke Mekah bahwa pasukan Muhammad itu lebih besar dari apa yang dikhawatirkan. Maka orang Quraisy pun mengadakan rapat kilat. Disepakatilah bahwa Abu Sufyan, ingat yang ini Abu Sufyan bin Harb, pemimpinnya orang Quraisy, yang tadi sudah masuk Islam, Abu Sufyan bin Haris, penyairnya orang Quraisy. Nah, Abu Sufyan ditunjuk untuk keluar kembali menemui Nabi. Dia ditemani oleh Hakim, sepupunya Khadijah, yang dahulu juga pernah berusaha untuk memediasi supaya perang Badar batal. Ditemani juga Abu Sufyan oleh Budail dari Khuza'ah yang membantu Rasulullah SAW dalam peristiwa Hudaybiyah. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Abbas. Ternyata Abbas dengan menunggang kuda sendirian juga ingin pergi menemui orang-orang Quraisy, berharap dalam perjalanannya itu bisa bertemu orang supaya dapat disampaikan pesan bahwa orang Quraisy harus segera mengirim perwakilan kepada Nabi sebelum terlambat.
Dan jadi sebuah coincidence bahwa yang ditemui memang adalah utusan resminya Quraisy, yakni Abu Sufyan. Maka Abbas pun mengantarkan utusan ini ke tenda Rasulullah SAW. Abu Sufyan berkata, "Wahai Muhammad, engkau datang membawa orang asing untuk melawan kerabatmu sendiri." Nabi potong langsung perkataan itu. "Kalian yang melampaui batas, melanggar perjanjian Hudaybiyah, membantu penyerangan terhadap Bani Ka'ab. Kalian sudah berdosa dan kalian sudah melanggar batasan tanah haram." Lalu Abu Sufyan mengalihkan pembicaraan. "Kenapa tidak engkau ubah strategimu? Seranglah Hawazin. Hubungan kekerabatan engkau dengan mereka jauh dan mereka lebih besar kebenciannya kepada engkau." Nabi menjawab lagi, "Aku harapkan bahwa Tuhanku menjamin semua itu. Setelah aku menangkan Mekah, jaya Islam dan Hawazin akan takluk." Lalu Nabi langsung mengatakan pada saat itu juga kepada 3 orang itu, kepada Hakim, Budail dan Abu Sufyan, "Bersaksilah kalian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusannya." Maka Hakim dan Budail pada saat itu langsung menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Adapun Abu Sufyan, dia pending dulu. Dia katakan, "La ilaha illallah." Lalu kemudian dia diam. Ketika diminta untuk mengucapkan syahadat yang kedua, dia mengatakan, "Saya pikir-pikir dulu wahai Muhammad, di hatiku masih ada ganjalan tentang hal ini, maka beri saya waktu." Kita ketahui sahabat arah hidup semua, syahadat di dalam Islam itu adalah syahadatain, 2 kalimat syahadat. Bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya yang pantas disembah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar utusannya. Tidak ada syahadat yang berdiri sendiri. Kalau hanya meyakini Allah Ta'ala tanpa mengikuti Nabi SAW, maka itu terbantahkan syahadatnya. Syahadatnya menjadi tidak sah. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Nabi kepada mereka, kepada manusia, kalau engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, hendaklah engkau mengikuti aku. Jadi syarat untuk betul-betul mencintai Allah Ta'ala adalah menjadi pengikut Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Barulah cintamu akan berbalas dari Allah Subhanahu wa taala dan diampuninya segala dosa-dosamu. Apalagi kalau hanya mengakui nabi saja tanpa mengucapkan la ilaha illallah, tentu lebih tidak dapat diterima lagi. Abu Sufyan diberi tenggat, dibiarkan di dalam keraguannya itu, dan Nabi meminta Abbas untuk membawa ketiga orang ini ke tenda untuk beristirahat. Datanglah waktu subuh. Panggilan azan memenuhi seluruh perkemahan. Abu Sufyan tergetar dengan suara itu. "Apa itu?" katanya. "Solat," kata Abbas. "Solat?" "Iya, menyembah Allah." "Berapa kali mereka solat sehari semalam?" kata Abu Sufyan lagi kepada Abbas. "Solat itu 5 kali, hai Abu Sufyan, sehari semalam." "Wallahi itu banyak sekali," kata Abu Sufyan. Setelah itu dia keluar dan melihat orang-orang berdesakan. Ternyata itu adalah para sahabat yang sedang mengerumuni Nabi yang sedang berwudu. Mereka berharap dapat limpahan air wudu Nabi atau sekedar cipratannya saja untuk tabarukan, mengambil berkah dari sisa wudunya Nabi SAW. Dan lalu Abu Sufyan menjadi lebih gentar lagi. Di sana dia berkata kepada Abbas, "Ya Abu Fadl, aku tidak pernah melihat pemimpin yang wibawanya seperti ini." Kata Abbas, "Iya, jauh daripada wibawamu di Makkah kan? Maka berimanlah, yakinlah bahwa dia adalah sebenar-benarnya Nabi, sebenar-benarnya utusan Allah Ta'ala." Abu Sufyan katakan kepada Abbas, "Maka temani saya menghadap beliau." Maka setelah sholat subuh, Abbas membawa Abu Sufyan menghadap kepada Rasulullah. Di situ kemudian Abu Sufyan bersaksi. Dia mengatakan syahadatnya, dia masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abbas kemudian berbisik kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, engkau tahu bahwa orang ini sangat mencintai kehormatan. Dia adalah orang yang berbangga diri dengan sebuah kehormatan. Maka berikanlah dia sebuah posisi ya Rasulullah."
Oke, kata Nabi, aku akan memberinya. Nabi kemudian memanggil Abu Sufyan. Dia katakan kepada pemimpin Makkah itu, pergilah kembali ke kaum Quraisy, katakan kepada mereka, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan akan selamat. Siapa yang masuk ke rumahnya masing-masing mengunci pintunya akan selamat. Dan barang siapa yang memilih untuk masuk ke masjid juga akan selamat. Demikianlah Islam tetap menghargai status sosial seseorang. Kita tidak merendahkan pemimpin di depan rakyatnya. Kita tidak merendahkan orang tua. Kita tidak merendahkan orang-orang berpangkat dengan alasan egalitarianisme. Mereka tetap punya posisinya, dan Rasul mengajarkan kepada kita, anzilun nas manazilahum, tempatkan manusia sebagaimana posisi yang wajar bagi mereka. Sahabat arah hidup yang disayangi Allah, demikian. Mudah-mudahan ada waktu lagi dan kesempatan untuk kita melanjutkan di episode seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.